Kali ini yang kita tampilkan adalah semua raport merah atau nilainya di bawah rata-rata kelas dari kelolaan 7 pejabat negara di saat ini. Khususnya yang 5 terakhir karena harusnya mereka lebih pintar dan lebih bebas melakukan apapun demi rakyat karena demokrasinya sudah bebas. Namun dapat dipastikan saat ini sila kelima dari Pancasila sudah hilang karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru bisa terpenuhi. Keadilan bagi sebagian orang di puncak piramida khususnya konglomerat dan oligarki yang merupakan sponsor pejabat-pejabat dan politikus. Ini harus disudahi, ini harus distrategikan. Kita tahu GDP per kapita Indonesia itu adalah $4.300 alias pendapatan per tahun rata-rata pendapatan manusia Indonesia adalah sekitar 65 juta setahun atau 5,4 juta rupiah per bulan. Nilai itu beneran rata atau jomplang? Yang 10% pegang 70% harta, yang 90% penduduk rebutan sisanya yang 30% harta. Ada yang berpendapatan 200 juta sebulan dan ada yang nol, tidak berpendapatan, bergantung pada orang lain hidupnya. Sebuah jurang kemiskinan yang sangat ekstrim. Jangan-jangan dari 280 juta penduduk Indonesia yang punya income, yang punya pendapatan, hanya 25%-nya saja alias 70 juta saja orang yang punya pendapatan. Yang 210 juta adalah yang numpang hidup dari 70 juta orang tersebut. Atau kalau ini dikecilkan, satu orang yang kerja untuk menghidupi 4 orang. Apa yang terjadi? Sekali lagi, apa yang terjadi kalau satu orang menghidupi 10 orang? Yang kalau dihitung, yang punya pendapatan hanya 28 juta manusia saja. Berat loh ekonominya kalau bergantung pada satu orang untuk menghidupi 10 orang. Kapan Indonesia pendapatannya bisa $60.000 per tahun? Kapan Indonesia situasinya membalik? Salah satu impian banyak orang, yang pasti bukan impian 5 pejabat tertinggi setelah reformasi dan bukan impian para pejabat membantu-bantunya juga sih, adalah bagaimana buruh atau manusia strata terendah di Indonesia di negara lain mereka hidup seperti para sultan. Maksudnya buruh terendah di Indonesia di negara lain sultan. Yes, iya benar. Kita ke catatan sejarah. Setelah negara penuh intrik di zaman Pak Karno diambil alih selama 32 tahun dipimpin dengan menekan dan otoriter oleh Pak Harto, maka setelahnya ada 5 pemimpin tertinggi dalam 24 tahun ini dengan 5 macam kabinet yang membantunya. Kita semua tahu karya mereka baru menghasilkan pendapatan per kapita sekitar $4.300-an. Baru menghasilkan pemenuhan kebutuhan akan besi yang hanya 50 kilo per orang atau baru menghasilkan 300 watt daya listrik per orang alias baru membangun 75.000 megawatt listrik. Di mana kita tahu sebuah negara dikatakan negara makmur adalah pemenuhan kebutuhan besi nasional adalah 1.000 kilo per orang per tahun. Dan negara menghasilkan 1.000 watt per orang per tahun. Alias kalau dihitung dalam kebutuhan besi nasional, kita harus membangun kapasitas produksi 20 kali dari kapasitas terpasang sekarang. Power plant untuk listrik harus membangun 4 kali lipat dari kapasitas terpasang sekarang untuk dikatakan Indonesia negara makmur. Kita masih belum menghitung berapa jalur irigasi yang harus dibangun agar Indonesia mandiri pangan 150% sehingga bisa menjadi lumbung pangan ASEAN. Strateginya saat ini masih dodol. Buktinya petani sawit saat ini teriak kesakitan karena tandan buah segar nggak dipanen rusak, dipanen malah miskin akibat harga rendah karena kebijakan yang tidak konsisten. Bagaimana mau jadi lumbung pangan dunia? Kali ini yang kita tampilkan adalah semua raport merah atau nilainya di bawah rata-rata kelas dari kelolaan 7 pejabat negara di saat ini. Khususnya yang 5 terakhir karena harusnya mereka lebih pintar dan lebih bebas melakukan apapun demi rakyat karena demokrasinya sudah bebas. Namun dapat dipastikan saat ini sila kelima dari Pancasila sudah hilang karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baru bisa terpenuhi. Keadilan bagi sebagian orang di puncak piramida khususnya konglomerat dan oligarki yang merupakan sponsor pejabat-pejabat dan politikus. Ini harus disudahi, ini harus distrategikan tanpa merusak. Kita mulai dengan cerita pengalaman pribadi agar paham apa yang mau akan kita lakukan. Minggu lalu saya ke Bali. Sebagai seorang yang untuk makan saya memilih tidak memakan makhluk yang dibunuh terlebih dahulu, alias saya bukan pemakan daging. Saya seorang vegetarian amatiran karena baru 10 tahun ini melaksanakannya menjadi seorang vegan atau menjadi vegetarian. Maka untuk makanan, Bali adalah tempat surga bagi saya untuk memilih menu di setiap kafe, restoran, masakan vegan dan vegetarian ada di semua tempat. Suatu sore saya mendapat teman baru di mana saya berdialog
berdialog panjang dengan mereka. Karena mereka juga vegetarian. Mereka sepasang suami istri yang sudah tinggal di Bali menikmati pensiunnya selama 4 tahun terakhir ini. Setiap hari hanya menghabiskan waktu berjalan-jalan santai, menikmati hidup. Apakah dia orang kaya sehingga bisa hidup di negara orang dengan berkelimpahan? Mereka berasal dari Norwegia, sebuah negara yang pendapatan per kapitanya adalah $60.000. Namun dia bukan warga negara berpendidikan tinggi. Dia hanya buruh kasar di penggergajian kayu, sawmill di Norwegia. Gajinya hanya sekitar $30.000 setahun. Dengan standar Norway, dia bisa dikatakan warga negara kelas bawah. Namun, tabungan dana pensiun di negara Nordik cukup pintar kelolaannya. Bahkan individu seperti dirinya, selain punya dana pensiun juga punya investasi kecil-kecilan. Uang pensiun yang didapat dari asuransi dan tabungan pensiunnya, dia mendapatkan dana sekitar $2.000 sampai $2.500 sebulan. Sebuah nilai kecil dibandingkan dengan rata-rata warga Norwegia yang nilainya sekitar $6.000 per bulan. Dia termasuk kategori miskin. Tapi dia nggak tinggal di Norway, dia tinggal di Bali. Nilai segitu setara 30 jutaan rupiah. Sebulan itu sangat besar hidup di Indonesia. Penduduk miskin dari Eropa ini menikmati kehidupan makmur di Indonesia. Kok bisa begitu? Itulah yang disebut kekuatan ekonomi sebuah negara berdaulat dan peduli rakyatnya. Saat ini kita melihat diri kita sendiri, kita merasa makmur. Namun faktanya, dalam strata ekonomi atas di Indonesia ini, yang dikatakan penghasilannya katakanlah 100 juta per bulan, liburan ke luar negeri harus hitung-hitungan dengan keras. Apalagi kalau penghasilannya hanya 5 jutaan sebulan. Hanya nonton sinetron aja dan lihat YouTube tentang Eropa saja bisanya. Nggak bisa berwisata ke banyak negara untuk membuka wawasan dan melihat betapa indahnya dunia di tempat lain selain Indonesia. Kita tahu GDP per kapita Indonesia itu adalah $4.300 alias pendapatan per tahun. Rata-rata pendapatan manusia Indonesia adalah sekitar 65 juta setahun atau 5,4 juta rupiah per bulan. Nilai itu beneran rata atau jomplang? Yang 10% pegang 70% harta, yang 90% penduduk rebutan sisanya yang 30% harta. Ada yang berpendapatan 200 juta sebulan dan ada yang nol, tidak berpendapatan, bergantung pada orang lain hidupnya. Sebuah jurang kemiskinan yang sangat ekstrim. Jangan-jangan dari 280 juta penduduk Indonesia yang punya income, yang punya pendapatan, hanya 25%-nya saja alias 70 juta saja orang yang punya pendapatan. Yang 210 juta adalah yang numpang hidup dari 70 juta orang tersebut. Atau kalau ini dikecilkan, 1 orang yang kerja untuk menghidupi 4 orang. Apa yang terjadi? Sekali lagi, apa yang terjadi kalau 1 orang menghidupi 10 orang? Yang kalau dihitung, yang punya pendapatan hanya 28 juta manusia saja. Berat loh ekonominya kalau bergantung pada 1 orang untuk menghidupi 10 orang. Kapan Indonesia pendapatannya bisa $60.000 per tahun? Kapan Indonesia situasinya membalik? Hingga pada suatu hari kelak, tukang cuci, buruh pabrik, pekerja kasar di Indonesia bisa jadi sultan saat wisata ke negara orang. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Bosman nih ya, kunci pertama adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan produksi dengan tidak ada koruptor. Itu kunci nomor 1. Yang nomor 2 adalah menjadikan Indonesia negara hukum atau country of law, bukan country of lawyer. Menjadikan negara hukum yang adil. Siapa yang benar, dia menang. Siapa yang salah, dia dihukum. Kalau negara lawyer, negara pengacara, yaitu siapa yang bayar, dia yang menang. Kita mulai dari mana? Yuk, kita mulai melihat dari apa yang terjadi di depan mata kita dan mulailah gigih melawan korupsi. Bencilah korupsi. Jangan biarkan pejabat punya usaha bercokol di jabatannya, di mana kebijakannya adalah untuk mendukung usaha-usahanya. Dia tidak bekerja untuk rakyat. Juga mulailah kritis soal proyek-proyek yang cuman habisin duit, yang menghabiskan uang dengan hutang besar, namun tidak bisa membayar cicilannya karena proyek tersebut tidak produktif. Setelah dibangun, dijual-jual. Dan banyak hal lagi yang tidak pro rakyat harus diingatkan kepada rakyat. Setelah kita menyatakan perang terhadap korupsi, maka kita mulai dengan pilihan raya di tahun 2024 ketika pemilu dilakukan. Pastikan pejabatnya dan timnya adalah pejuang anti korupsi. Pastikan program ekonominya pro rakyat yang membuat Indonesia negara superpower nomor 1 di dunia di tahun 2045. Pastikan bukan berpola yang sama dengan membangun pakai hutang. Pastikan kebijakan luar negerinya membuat Indonesia berdaulat. Sahabat, terima kasih buat pilihan Anda tersebut.